hari ini kita ada di penghujung bulan yang keempat. Beberapa jam lagi kita masuk bulan yang baru, bulan kelima. Waktu berjalan begitu cepat. Di dalam perjalanan ini di Jayapura, di tengah jemaat, ada yang lahir, tapi juga ada yang pergi. Ada yang banyak senyumnya, penuh dengan sukacita, tetapi ada juga yang menangis. Itulah jalan-jalan kehidupan manusia. Sebagai gereja, sebagai orang percaya, ini bagian dari apa yang Alkitab sudah sampaikan. Bagian dari apa yang Yesus ketika dia ada di dunia, dia sudah mengingatkan kepada orang-orang pengiring dia, pengikut Yesus yang mau melihat hari-hari ke depan yang lebih baik, bahkan yang akan melihat di dalam kekekalan bagaimana memahami kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagai bangsa, sebagai masyarakat, kita sedang menuju kepada waktu perpolitikan di Republik ini. Kita sedang membaca, kita sedang merasakan dinamika kehidupan masyarakat yang terus mengalami tingkat atmosfer perpolitikan yang tinggi. Dan kalau kita tidak punya kepekaan di dalam cara pandang menurut firman Allah, kita gampang tergelincir, bahkan bisa kemudian hancur. Itu sebabnya betapa penting kita memahami siapa kita. Sinode mengangkat tema untuk hari perayaan Sabat Allah di akhir bulan April ini, yaitu Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. Dikatakan bahwa Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. Kristus adalah Allah sendiri. Tetapi ketika dia di dunia, dia melakukan perkara yang bernilai. Karena itu, dia bernilai di mata Bapanya, yaitu Allah Bapa. Maka tema ini hendak mengangkat kita, membawa kita untuk memahami. Saya kira Bapak Ibu kita tahu apa itu harga. Ya, sesuatu yang berharga dia punya nilai tinggi. Kalau dia tidak punya harga, dia abaikan. 100.000 biar dia dikucak-kucak, ya dia diludahi, dia dibuang ke pari, dia kena air, dia kena becek apa. Tetapi karena dia berharga, pasti orang akan angkat, bikin bersih, jemur, kering, dia punya nilai. Itu harga. Nah, harga inilah yang harus kita pahami. Harga itu dia hanya bernilai tinggi kalau dia berkualitas. Kalau tidak berkualitas, ya dia obok-obok. Ya. Alkitab bilang jikalau gereja itu kalau dia garam dunia, kalau dia punya asin sudah tidak, ya asin lagi, ya untuk apa? Dia dibuang. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, maka yang berharga, yang bernilai di mata Allah, nilai utamanya yaitu hados, ya bahasa Ibrani itu kekudusan, hados, dan itu tanpa kompromi. Mengapa di antara kasih, ya, di antara kasih Allah, hidup di dalam berkat-berkat, bahkan hidup di dalam kekekalan pada waktunya, kasih dan keselamatan di dalam kekekalan, ada apa yang disebut dengan pengadilan? Bukan karena kasih, maka manusia tidak mengalami sebuah pengadilan pada waktunya. Inilah karena
bicara tentang nilai, bicara tentang harga. Maka hados, bahasa Ibrani, kekudusan, itu dapat dicapai, digapai dengan apa yang bahasa Yunani katakan metanoia, yaitu bertobat, berbalik dari kehidupan yang lama, tinggalkan semua yang tidak berkenan, dan ambil keputusan baru dan berjalan di dalam pertobatan. Waktu Yesus berbicara dengan Nikodemus seorang ahli Taurat, Yesus bilang, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat di sorga, melihat, mengalami hidup yang kekal. Nikodemus dia bilang, saya sudah tua ini, rambut putih, bagaimana saya masuk di rahim mama kembali? Tuhan bilang, kau ahli Taurat, tapi kau tidak paham apa yang saya sampaikan. Bicara bukan dilahirkan kembali, itu bukan bicara tentang kelahiran fisik, tetapi dilahirkan dari manusia lama kepada manusia baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bernilai, bagaimana kita berharga, supaya jemaat itu dia punya nilai di mata Allah. Bahkan dia berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka apa yang kita baca, ini menjadi fokus. Yesus Kristus adalah batu, macam berat begitu bilang penjuru. Yesus Kristus adalah, itu sudah. Ulang dan baca berulang-ulang. Boleh sibuk, boleh mencari, boleh bekerja, boleh mengabdi, boleh melayani, boleh berjuang, boleh. Tapi jangan abaikan baca Alkitab, supaya paham dengan baik apa yang dimaksudkan dalam nilai atau harga sebuah jemaat. Di mana tidak ada jawaban lain, pandangan hanya satu, fokus, yaitu Yesus Kristus, dia itu batu penjuru. Dan itu dimulai dari ayat 1, ayat 2 dikatakan, ayat 1 itu sudah. Bahasa yang pas itu bahasa itu di Jayapura atau di Papua. Stop sudah dengan hidup yang tidak berkenan. Apa saja itu? Buanglah segala kejahatan. Kita lihat Alkitab itu ayat 1. Segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, itu lepaskan. Ada satu terjemahan bahasa yang Alkitab yang bagus, bahasa Alkitab sehari-hari. Sana dibilang begini, buanglah segala perasaan benci, jangan hanya berpura-pura baik. Hentikanlah ketidakjujuran, kedengkian, kebiasaan-kebiasaan mempercakapkan keburukan orang lain. Itu terjemahan sehari-hari. Jadi lepaskan. Yang tidak berkenan. Ayat 1 bacaan ini. Dan menjadi ayat 2 sebagai seorang bayi. Dikatakan. Saya kira kita tahu bayi, dia hanya pasrah, dia tidak bisa bikin apa-apa. Ayat 2 bilang, jadikanlah sama seperti bayi yang baru lahir dan selalu ingin akan air susu yang murni, dan yang rohani, supaya dia dapat bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Kita tidak berlaga sebagai orang pandai, orang pintar, Kita tidak berlaga sebagai orang yang menguasai Alkitab. Tetapi sebagai seorang bayi yang menyadari tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Sekalipun kita jatuh bangun bagi pelayanan gereja, bagi kepentingan gereja, tetapi jangan itu menjadi ukuran bagi Tuhan. Oh, jangan. Mari kita belajar seperti orang anak bayi.
Yang pasrah hanya bergantung kepada orang tua. Ya. Ingin susu saja. Ya. Total dia hanya bergantung. Demikian juga dengan orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Allah. Dikatakan di dalam bacaan ini, ya, ini hanya mungkin kalau kita menyadari apa yang kita telah alami dari Tuhan. Ya. Coba lihat ayat 3. Dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita bangun pagi saja masih bisa dengar, masih bisa melihat, ya, masih bisa bicara. Ya. Itu anugerah, itu kebaikan Allah. Di dunia ini setiap menit ada orang yang buta, setiap menit bahkan detik ada orang yang tuli, ada orang yang lumpuh, ada orang yang bisu. Tapi kalau saudara berhari-hari dengan saya, kita sudah sampai hari ini masih bisa melihat, mendengar, bicara, kita tidak lumpuh, kita masih bisa bergerak. Apa itu? Karena kita sehat. Secara teologis tidak. Tapi itu hanya karena kasih karunia Allah. Amin. Ya. Makanya begitu penting kita menyadari tentang hidup ini. Ya. Mari kita lihat di dalam dunia, dalam sejarah gereja, di dalam sejarah penyelamatan, dikatakan bahwa Yesus yang datang dan kemudian dia dalam usianya dan dia mulai rencana keselamatan dengan menderita mati dan sebagainya, dikatakan dia ditolak. Dia ditolak. Padahal Alkitab bilang dia itu batu penjuru. Di dalam bacaan kita, dia dibuang oleh manusia. Ayat 4. Ya. Tapi bagi kita yang mengerti kebenaran, kita tidak buang Tuhan. Amin. Ya. Mungkin dengan mulut kita bilang kita tidak buang Tuhan. Kenapa? Tapi dari kelakuan kita, sikap tingkah laku, tanpa kita sadari, kita sedang menggeser dia. Dan Bapak Ibu yang tahu, masing-masing kita yang tahu kita punya kelakuan di mata Allah. Untuk apa kita beribadah? 1 minggu 1 kali persekutuan. Tapi ada KSP, ada PKB, ada PW, ya, dan GKI termasuk. Waktunya ibadah begitu luar biasa. Dari Senin sampai Senin. Tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan? Ada orang yang menggoncangkan gereja Tuhan di dunia 30 tahun lebih yang lampau, ketika dia mempromosi, mempublikasikan hasil temuan dia. Ya. George Barna, seorang sosiolog, tapi juga teolog Amerika. Dia membuat penelitian di 30 negara di dunia untuk gereja, orang-orang percaya. Dia sebarkan ribuan, ya, pertanyaan-pertanyaan. Dia buat tim untuk ada di 30 negara di dunia. Hasil yang mereka temukan selama 4 tahun, mereka gumuli dan mereka keluarkan hasilnya, menggoncang gereja di dunia. Hanya ada satu statement yang dipakai untuk menggambarkan hasil penelitian dari George Barna CS. Hasilnya itu menjelaskan, hasilnya itu dipakai perkataan tipis perbedaan. Tipis perbedaan. Apa itu? Oh, rupanya dia buat studi kepada orang-orang yang walaupun kategori Kristen, tetapi yang jarang masuk gereja. Atau orang-orang yang non-Kristen tetapi yang hidup duniawi. Dia temukan bahwa di sana yang namanya pembunuhan, korupsi, persinahan,
apa pelecehan, KDRT dan segala macam. Hidup di orang-orang seperti itu lebih dari 80%. Tapi saudara tahu, dia temukan di dalam orang-orang yang masuk gereja tiap hari. Orang-orang yang pegang Alkitab dari hari ke hari di berbagai ibadah. Ya. Orang-orang yang tampil dengan penampilan beda dan yang dengan bangga, saya orang Kristen. George Barna menemukan tipis perbedaan dengan manusia dunia. Pelecehan, KDRT, pembunuhan, korupsi, ya, perzinahan, kemabukan, hidup di dalam baik-baik Allah, hidup di dalam kehidupan rumah tangga Kristen, sama saja. Dia temukan, dia bilang tipis perbedaan. Mengapa bisa demikian? Karena tidak paham apa yang kita belajar hari ini. Ya. Rasul Petrus hendak mengingatkan jemaat biasa kecil dan di berbagai pelayanannya. Di dalam ayat yang kelima yang tadi kita baca, coba kita lihat kembali Alkitab. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Ini dia. Rayon oikumene, Anda berstatus imamat kudus. Ya. Imamat yang telah dikuduskan, tidak boleh kompromi dengan konsep-konsep yang duniawi, bahkan yang menyeret kita jatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Karena kudus. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak serius di dalam pemahaman panggilan ini. Bapak Ibu, imamat di dalam imam di dalam dunia perjanjian lama itu orang-orang tertentu saja. Ya, Musa panggil Harun, nanti baca di dalam Keluaran 28, panggil Harun. Musa panggil Harun dan anak-anaknya dan sampaikan mereka itu imam bagi Israel yang akan mendampingi Israel dalam panggilan mereka sebagai umat Allah. Tetapi di dalam perjalanan kemudian di dalam karya penebusan Yesus, maka orang percaya, ya, tidak lagi memiliki imam-imam khusus seperti dunia perjanjian lama, Harun dan keturunan. Tidak, ya. Tapi mereka adalah gereja Tuhan. Coba kita buka Wahyu pasal 1. Mari kita lihat Wahyu pasal 1. Wahyu, kitab yang terakhir. Ya. Ini ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, dia menulis kepada jemaat-jemaat. Ya. Coba kita lihat ayat 4. Saya baca ayat 4 dan 6. Ayat 4, Bapak Ibu, ayat 5, ayat 6 kita baca sama-sama. Ayat 4. Salam kepada ketujuh jemaat dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang telah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat 5 sama-sama. Sama-sama ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini imam-imam ini. Dunia perjanjian lama hanya orang-orang tertentu, keturunan Harun, Lewi. Sekarang Yohanes bilang melalui kitab Wahyu,
Ya, kita yang telah mengalami kelepasan dari dosa oleh darah anaknya, kita baru rayakan kemarin, ya, di bulan April, 7 April, Yesus mati, 9 April dia bangkit. Ya, belum terlalu lama. Bahkan ini sudah berulang-ulang, berpuluh-puluh tahun dalam hidup kita. Harus kita sadar, kita ini imam. Orang-orang yang diurapi pilihan Allah, dikatakan untuk membangun sebuah kerajaan untuk kemuliaan Dia sampai nanti Dia datang kembali. Bisakah orang-orang di wilayah ini, mereka ketika melihat warga rayon Oikumene, ya, mereka gemetar, mereka tidak bisa macam-macam, karena di dalam jemaat ini orang-orang yang diurapi Allah. Orang-orang punya kesaksian hidup. Tapi kalau mereka cuma lihat, dia juga gampang mati, emosi, dan juga sembarangan, ya, Tuhan ya, tidak dipermuliakan. Coba lihat kiri kanan wajah-wajah para imam yang hebat itu. Coba lihat. Orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Tidak ada yang tetap muka lurus saja begini, Pak. Coba senyum kiri kanan lah. Ini ya, yang dikuduskan, hados. Ya. Dari aib, dari dosa, dari kenajisan. Semua kita rusak. Yang bicara ini yang jauh lebih rusak. Puluhan tahun. Sampai hari ini berjuang untuk hidup kudus. Belum selesai. Makanya kita berdoa Tuhan cepat datang supaya penderitaan ini berakhir. Tapi kita kan tidak mau Tuhan datang. Masih mau hidup lama di dunia. Kalau begitu, bagaimana kita harus tampil? Harus beda. Ya. Karena itu Bapak Ibu coba kita lihat ayat 9 dari bacaan kita. Kita sudah kembali ke 1 Petrus. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini pergumulan sana ini, ya, pergumulan kita di seluruh Indonesia. Negeri ini dikenal negeri Injil, tetapi kita harus benar-benar berjuang untuk membuktikan tentang Papua, negeri yang dibuka oleh Injil. Bapak Ibu, kemarin kami bedah buku, ya, dari Pak Kostan Karma. Kita terkejut. Hari ini 2023, ya, OA, orang asli Papua, hanya 2,7 di tanah. Ya, tahun 60, Dr. Teteleta dari antropologi UNCEN, dia punya studi. Tahun 60 hanya 600.000. Pada waktu itu Papua negeri 400.000. Tahun 60. Hari ini kita 2,7. Berarti selama 60 tahun cuma 2,1 pertumbuhan. 2,1 jiwa yang bertambah di tanah. 60 tahun. Hanya 2,1 jiwa yang bertambah. Tetapi Papua negeri ini yang tahun 60 tahun yang lalu, mereka cuma 400.000. Kita ini 600.000. Papua negeri ini hari ini 9,6 juta. Kenapa bisa begini? Ada satu kampung di tanah ini, dalam 1 tahun hanya ada 1 orang, 1 anak yang lahir. Kalau 30 tahun kampung itu mungkin cuma 30 orang. 100 tahun, 100 orang. Ini pertanyaan besar untuk negeri Injil ini. Ya. Kita sepakat bahwa memang medis, memang gizi, kesehatan,
Memang itu juga menjadi bagian dari pergumulan. Tetapi Hosea pasal 4 ayat 6 berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau benar-benar serius dengan Allah, sorga akan turun campur tangan untuk memelihara bangsa yang akan menjadi berkat bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa di dunia. Karena bangsa ini, negeri ini dibuka dengan kuasa Injil. Tapi hari-hari ini menjadi pergumulan. Karena itu mulailah dari rayon oikumene ini, tangkap ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar, dikatakan, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Ini penginjilan kita di berbagai jemaat, tapi juga klasis, tapi juga ya, departemen penginjilan ini perlu kita gumuli. Ya. Kita masuk gereja sudah bagus, ya. Kasih persembahan topang gereja sudah bagus, tapi gereja yang besar bagaimana dia punya penginjilan? Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, karena itu ayat 10 bilang apa? Ya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, ya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bagaimana hidup hari ini? Ya, di tengah rumah tangga, bertetangga bagaimana? Sesama di KSP bagaimana? Ya. Dulu memang kita, ayat 10 bilang kita tidak kenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, hari ini kita kenal Dia. Coba kita buka Kisah Rasul 20 supaya kita tahu bagaimana kualitas dari status kita sebagai anak-anak Allah. Kisah Rasul 20. Mari baca sama-sama ayat 28. Ya. Baca sama-sama ayat 28 dari Kisah Rasul 20. Sama-sama 3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk ya. Karena kita sudah ditebus dengan darah anak domba Allah, mari kita saling menjaga. Tadi kita baca, kita ini imam-imam, ya. Sudahlah, kita banyak semua punya kekurangan, punya keterbatasan, tapi juga ada kelebihan. Kalau majelis koreksi tegur ya jangan kecewa, jangan kurang hati. Majelis juga tidak hanya hambur saja, atau pendeta tegur juga tidak hanya sembarangan. Tapi inilah anugerah Tuhan bahwa kita dikoreksi. Ya. Paulus mengingatkan, kalau Bapak Ibu baca di dalam Galatia pasal 4, apakah dengan menyatakan kebenaran, maka saya telah menjadi musuhmu. Itu pentingnya saling menjaga, saling mengoreksi, saling mendoakan, ya, saling menguatkan. Dan rayon oikumene mampu dan bisa, karena kita ini orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari pulang dari persekutuan ini dan lebih serius hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus. Ya, Dia adalah batu penjuru. Ya, Tuhan mau membangun ya kerajaannya dengan perlu batu-batu. Membangun bait Allah perlu batu-batu. Dan batu-batu yang bukan sembarangan, susun batu dan batu-batu sembarangan, tidak. Batu-batu pilihan. Dan itu saudara dan saya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan telah menguduskan kita. Tuhan telah membayar
harga yang mahal. Nilai kita yang tadinya berantakan, sekarang kita punya nilai terhormat di mata Allah, bahkan di mata sesama manusia. Kita ini anak-anak Allah, bukan sembarangan. Kita tidak standar duniawi, ya, yang gampang diobrak-abrik, tapi kita punya standar ilahi. Ini yang harus kita pelihara. Walaupun kita masih duduk di dunia, kita masih ada di tengah-tengah interaksi dengan manusia yang tidak kenal Allah. Justru itulah yang baik Paulus maupun Petrus, bagaimana itulah kesempatan untuk Tuhan dipermuliakan. Bagaimana kita menjadi berkat. Saya selalu bersaksi tentang satu anak Tuhan di salah satu bank di kota Jayapura. Di ruangannya itu ada mereka 4 orang. Satu dia ini anak Tuhan, 3 ini dari tempat lain, seberang. Tapi mereka selalu perhatikan anak Tuhan ini. Saya tidak usah sebut sukunya dari mana. Tapi dia anak negeri. Sementara temannya ada yang dari Sulawesi dan dari Jawa. Mereka selalu lihat dia, jam kantor di bank itu, dia masuk tepat jam. Kerjanya, datang makan siang, dia makan. Sesudah makan siang, waktu untuk kerja, dia masuk, dia duduk. Dia punya laporan-laporan kepada atasan, semua tepat. Dia punya survei, dia punya apa untuk nasabah, apa semua. Dia ada waktu 3 tahun promosi di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia pulang, dia tetap mengabdi. Teman 3 ini lihat dia dan mereka bilang, sobat, kok ini beda ya dengan teman-teman lain. Dia cuma bilang, gereja ajar saya hidup seperti itu. Dia tidak pernah bicara untuk kau bertobat, kalau kau mau selamat, kau percaya Yesus. Tidak. Tapi hidup ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu tahu, 2 tahun kemudian, 2 dari teman itu dibaptis. Itu yang Paulus maksudkan, ayat 9. Bisakah kita menjadi kemuliaan bagi yang lain, bahkan yang tidak mengenal, ya, dan tidak seiman? Amin. Amin.